underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia mengungkapkan bahwa selama ini para pengusaha sulit memacu ekspor ke mitra dagang non-tradisional di luar negeri karena produk asal Indonesia lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara kompetitor, padahal sudah dibantu oleh pemerintah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sepertinya itu selama ini ya, kalau ekspornya ke negara tetangga yang deket-deket itu, itu dikatakanlah itu adalah pasar tradisional gitu ya. Jadi antara Kalimantan sama Sarawak misalnya ya, atau dari Batam ke nyebrang ya, ke Johor atau mana itu relatif nggak ada masalah ya. Tetapi walaupun sudah dibantu oleh Departemen Perdagangan atau pemerintah Indonesia yang telah melakukan perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain, namun ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia itu yang berkeluh kesah bahwa barang-barang yang diproduksi atau yang diambil dari Indonesia itu untuk dijual secara ekspor ke negara-negara mereka itu ternyata mengalami hambatan. Ya, hambatannya bukan karena hubungannya sudah baik, ya, tetapi ya namanya kan dagang. Persahabatan oke. Tapi kalau sudah sampai harga, itu kan sudah pakai hitung-hitungan. Nah, ternyata barang-barang dari Indonesia untuk kualitas dan jenis yang sama dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, misalnya Vietnam, Kamboja, Thailand, apalagi Tiongkok, itu harganya menjadi lebih mahal. Nah, ini kan menjadi susah. Nah, kalau kita melihat dari hulur sampai hilirnya, ya, itu memang kita harusnya sadar kembali kok, bahwa produktivitas di Indonesia ini memang kalah dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Karena apa? Ya, kalau nanti dikatakan ini mencari kambing hitam, ya apa boleh buat. Memang ini sepertinya kenyataan, ya. Misalnya ya dikatakan bahwa tenaga kerja Indonesia itu, maaf ya, biasanya itu kalau bisa diperlambat, mengapa dipercepat ya? Jadi kalau misalnya membuat sebuah barang itu seharusnya bisa 1 jam selesai, nah ini agak santai sedikit dah, gitu kan? Jadi 1 seberapa jam. Terus kita bayangin aja itu, ada banyak cerita-cerita kan? Kalau orang masuk kerja itu apa yang dilakukan? Begitu masuk di kantor, itu attitude-nya udah sepertinya bukan pekerja, tapi attitude-nya adalah pemilik ya. Jadi begitu datang yang dilakukan adalah ngopi dulu. Karena di rumah belum sarapan. Terus ya isap-isap rokok gitu kan. Terus setelah itu habis makan paling enak isap rokok sambil ke belakang. Ya. Nah, ini ya setelah itu selesai masih ketemu sama teman-temannya kongko dulu, ya, baru kurang lebih 1 jam setelah itu baru mulai kerja. Nah ini menjadi problem yang besar ya. Setelah itu jam-jam menjelang jam 12 itu ya ini jam-jam yang lain lagi ya acaranya ya. Keluar dari kantor lagi ada acara lagi yang lain ya. Ya enggak usah disebutin dah acara apa itu ya. Nah, ini menjadi budaya kerja yang kurang baik. Ya, sekarang kalau misalnya kerjaan itu diganti sistemnya dengan borongan. Harus sekian banyak selesai dalam sekian menit. Nah, mental orang-orang kita mengatakan kerja kok dikesusu ya. Kenapa diburu-buru ya? Nanti kalau kualitasnya jelek yang disalahkan siapa? Nah, padahal tuntutan zaman sekarang itu di samping kualitasnya harus bagus, penyelesaiannya juga harus cepat. Nah, ini yang kurang disadari. Ya, jadi ini susah sekali karena begitu sudah pakai sistem borongan, pada saat terjadi yang namanya quality control itu banyak sekali yang disortir. Ya, karena pegawai kita, tenaga-tenaga kita itu banyak yang seenaknya. Pokoknya jadi. Setelah itu pokoknya minta dihitung karena udah jadi harus dibayar. Nah, ini menjadi problem bagi pengusaha. Nah, ini memang harus betul-betul
diperhatikan bahwa tenaga kerja kita di samping mentalnya itu agak kurang baik ya, tetapi juga keterampilannya kurang. Ya, bayangin sekarang kalau lulusan STM itu belum tentu dia bisa berbuat sesuatu kok. Ya. Harus sebelum kerja itu di training dulu. Oh, ternyata waktu dia belajar di sekolah teknik menengah itu ternyata apa yang didapat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia perusahaan. Ya. Di samping itu juga banyak aturan-aturan birokrasi yang itu menjadi susah juga bisa. Ya. Terus UMR yang tiap tahun rame dinaikkan terus itu juga menjadi problem. Ya, kita memang harus mawas diri. Sebetulnya titik di mana yang seharusnya kita langkah agar supaya kita bisa bersaing secara global. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.